Timnas Indonesia saat ini berstatus juru kunci klasemen Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 5 pertandingan yang telah dijalani, Timnas Indonesia kalah 2 kali dan imbang 3 kali. 2 kekalahan didapat secara beruntun, yakni melawan Cina dan Jepang. Selanjutnya Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, duel penting menghadapi Arab Saudi tidak boleh disia-siakan, terlebih tekanan kepada Shin Tae-yong juga makin besar akibat 2 kekalahan tersebut. Sebaliknya, Arab Saudi sejak kekalahan dari Jepang dengan skor 0-2, selalu gagal meraih kemenangan. Mereka meraih 2 hasil imbang melawan Bahrain dan Australia. Ula Romeni sedang menjalani proses perpindahan kewarganegaraan untuk membela Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia yang memiliki tinggi badan 185 cm, diakini akan menjadi striker ideal bagi Timnas Indonesia. Ula Romeni bisa mencetak gol melalui sundulan dengan memanfaatkan umpan-umpan lambung dari penyerang sayap Timnas. Ketua PSSI Erick Thohir memperkirakan bahwa Ula Romeni dapat memperkuat Timnas Indonesia pada Maret 2025 jika proses naturalisasinya lancar. Ula Romeni bahkan menonton Timnas Indonesia ketika dibantai Timnas Jepang 0-4 dalam matchday kelima Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berencana untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap Timnas Indonesia setelah pertandingan melawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Evaluasi tersebut juga termasuk kepada pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong yang belum memberikan kemenangan dari 5 pertandingan di Grup C. Evaluasi tersebut merupakan respon dari isu kemungkinan masa depan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong yang akan ditentukan setelah menghadapi Timnas Arab Saudi. Shin Tae-yong masih mempunyai kontrak sebagai pelatih Timnas Indonesia hingga 2027 setelah mendapatkan perpanjangan selama 3 tahun pada Juni 2024. Pemain Timnas Indonesia, Kelvin Verdong mengatakan perlunya adaptasi dengan beberapa rekan baru selama ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menjadi tim yang sering bongkar pasang pemain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia selalu menurunkan pemain baru. Pada laga lawan Australia dan Arab Saudi di bulan September 2024, Shin Tae-yong kedatangan sosok Martin Pas. Kemudian pada bulan Oktober 2024, Maes Hilgers dan Eliano Reinders bergabung dengan Timnas Indonesia. Dan pada bulan November ini, Kevin Dix resmi menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Sehingga Timnas sebenarnya mengalami masalah yakni minimnya waktu adaptasi selama ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Eliano Reinders belakangan ini ramai jadi perbincangan karena kembali tak masuk dalam daftar susunan pemain Timnas Indonesia. Eliano Reinders bukan hanya tak masuk dalam skuad utama Timnas Indonesia saja. Akan tetapi ia tak masuk dalam daftar susunan pemain baik sebagai pemain inti maupun cadangan pada pertandingan melawan Cina dan Jepang. Situasi ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, kenapa adik dari Tijani Reinders tersebut tak masuk dalam skuad utama tim Merah Putih. Apakah dalam pertandingan melawan Arab Saudi nanti Eliano Reinders akan dimainkan atau bahkan namanya akan menghilang lagi dari skuad Timnas Indonesia? Rizky Ridho semakin menunjukkan dirinya sebagai bek Indonesia terbaik dari kompetisi lokal Liga 1. Performa Kapten Persija Jakarta itu dapat dilihat saat Timnas Indonesia melawan Jepang. Meski pada pertandingan tersebut Timnas kalah telak dari Jepang, namun Rizky Ridho mendapat rapor positif. Rizky Ridho bahkan menyisihkan bek naturalisasi Jordi Amat untuk menemani Jai Idzes dan Justin Hubner di depan penjaga gawang Martin Pas. Sepanjang pertandingan 90 menit, Rizky Ridho terlihat bisa mengambil beberapa keputusan tepat. Ia sempat melakukan tackle bersih dengan bergerak lebih cepat daripada Kaoru Mitoma. Performanya semakin meyakinkan klub luar negeri yang ingin merekrutnya. Kevin Dix langsung membuktikan diri sebagai pemain penting Timnas Indonesia pada pertandingan debutnya. Timnas Indonesia hanya kebobolan 1 gol dari Jepang saat diperkuat Kevin Dix. Namun semuanya amburadul setelah ia cedera. Ia hanya bermain 40 menit saat Indonesia menelan kekalahan 0-4 dari tim terbaik Asia. Dalam 40 menit tersebut, Jepang juga kesulitan membangun serangan, dan baru bisa mencetak gol pada menit ke-35, itu pun hanya melalui bunuh diri Justin Hubner.
Pada menit awal, ia sempat mengirim umpan silang rendah yang bisa menjadi gol andai bisa dicocor Rafael Struijk. Pada kesempatan kedua, ia mengirim umpan silang tinggi ke tiang jauh yang tak berhasil ditanduk rekannya dengan baik. Apabila saat melawan Indonesia, Bahrain dibantu wasit untuk bisa menahan timnas Indonesia, kini Bahrain harus merasakan sakitnya dihukum wasit yang jeli dan fair. Bahrain merasakan kejadian yang menurut mereka merugikan, setelah timnas mereka kalah 0-1 dari Cina, dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahrain awalnya sangat percaya diri bisa menang atas Cina. Bahrain sempat mencetak gol melalui Ali Haram pada menit ke-87. Namun wasit menganulirnya karena offside setelah meninjau VAR. Setelah itu pada menit ke-91 ketika gawang Bahrain dibobol Zhang Yuning. Striker timnas Cina tersebut dengan mudah menaklukkan kiper Bahrain Ibrahim Lutfallah setelah menerima asis Wang Haijian di kotak penalti.